Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 22 Jumadats Tsaniyah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat nomor 28. Malam hari ini kita akan masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat nomor 29. Dengan berakhirnya pembahasan tentang ayat ke-28, berarti kita akan berpindah kepada subtema baru. Entah jamaah sekalian masih ingat enggak, surat Al-Mutaffifin itu ada berapa subtema? Berapa? 4. Bagus. Berarti dengan berakhirnya pembahasan tentang ayat ke-28, mulai ayat ke-29 kita akan pindah ke subtema baru, yaitu tema yang keempat. Berarti tema yang terakhir. Jadi surat Al-Mutaffifin itu di dalamnya ada 4 subtema pembahasan. Yang pertama adalah peringatan keras bagi orang-orang yang curang dalam keseharian. Ini dibahas dari ayat 1 sampai ayat 6. Berarti berapa ayat? 6 ayat. Setelah itu pindah ke subtema yang kedua. Apa itu? Ancaman bagi orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Tema ini dibahas dari ayat 7 sampai 17. Ayat pinten? 7 sampai 17. Setelah itu Allah membahas tema yang ketiga. Apa itu tema yang ketiga? Kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dibahas dari ayat 18 sampai ayat terakhir pertemuan kemarin. Ayat berapa? 28. Mulai ayat 29 malam ini sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-36, maka kita akan membahas tema yang keempat. Apa itu? Pemaparan tentang kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin beserta dengan balasannya. Jadi ayat ini yang kita bahas hari ini sudah masuk ke tema baru. Apa bunyinya? Ayat nomor 29, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang jahat itu, para pendosa, kanu, saat mereka di dunia, minalladzina amanu yadhakun, mereka selalu menertawakan kaum mukminin. Sesungguhnya orang-orang jahat itu ketika mereka di mana? Di dunia, mereka selalu menertawakan kaum mukminin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Biqai, menyebutkan bahwa kebiasaan buruk seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat akan mengakibatkan mereka meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Saya ulangi, kebiasaan buruk
melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat akan mengakibatkan orang ini meninggalkan hal yang bermanfaat. Aktivitas manusia di dunia terbagi menjadi dua. Satu, nopo? Gampang banget. Satu, bermanfaat. Dua, tidak bermanfaat. Aktivitas manusia di dunia terbagi menjadi berapa? Dua. Satu, aktivitas bermanfaat. Dua, tidak bermanfaat. Contohnya aktivitas bermanfaat. Ngaji. Pamaning? Hah? Ya ibadah kabehan. Sholat, apalagi? Puasa. Terus? Baca Quran, birrul walidain, macul, bermanfaat. Yang penting si paculi, itu tanah wong, maksudnya tanah wong nek jenengan bekerja di situ ndak apa-apa. Maksudnya tanah yang memang ditugaskan untuk kita garap. Jaga toko termasuk ya, masuk kantor, aktivitas bermanfaat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua apa? Aktivitas tidak bermanfaat. Apa contohnya? Kira tahu aktivitas nggak bermanfaat ya? Nanti orang ngerti contohnya. Apa contohnya? Semua dosa dan maksiat itu tidak bermanfaat. Semua dosa dan maksiat itu aktivitas yang tidak bermanfaat. Contoh nih, tuku nomor, itu enggak bermanfaat. Apalagi ngerokok, betul nggak bermanfaat. Apalagi dolanan darah, apa maksiat ya membuang apa? Membuang waktu. Dolanan HP terus bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat ya. Nah, kata Imam Al-Biqai, orang-orang kafir ini mereka terlalu sibuk dengan aktivitas tidak bermanfaat. Apa itu? Apa tadi yang kita baca? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Apa? Kebiasaan mereka di dunia itu menertawakan orang-orang beriman. Bermanfaat atau tidak? Enggak bermanfaat. Gara-gara kebiasaan mereka saat di dunia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apa akibatnya? Akibatnya mereka jadi meninggalkan hal yang bermanfaat. Apa hal yang bermanfaat? Beriman, beribadah, beramal soleh. Karena mereka menghabiskan waktunya untuk aktivitas yang tidak bermanfaat, setiap saat, setiap hari kerjaannya menertawakan orang-orang yang beriman, menertawakan orang yang beramal soleh, menertawakan orang yang beribadah. Akhirnya waktu mereka habis untuk kegiatan itu, sampai akhirnya mereka lupa untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kebiasaan buruk seperti ini akan berlaku kepada semua orang. Siapapun yang sibuk melakukan hal tidak bermanfaat,
pasti dia akan meninggalkan hal bermanfaat. Jenengan setiap hari baca Quran berapa juz? Apa keliru pertanyaannya? Keliru ya. Kudunya keberapa? Setiap hari baca Quran berapa ayat itu ya? Siji loro itu ya. Baca Al-Quran 1 juz itu lama apa sebentar? Lama atau sebentar? Apa orang tahu? Kira-kira berapa sih 1 juz itu? Sing lancar lah, maksudnya yang sudah lancar baca Quran. Berapa? Setengah jam. 20 menit. Ya wis berapa jam? Oke. Yang masih grodal-gradul berapa? 2 jam? 1 jam? 1 jam itu lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Sebentar. Oke. Kenapa nggak sempet baca Quran 1 juz sehari? Padahal cuma 1 jam. Kenapa? Karena waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, dolanan HP. Dolanan HP. Jenengan dalam 1 hari, nek di total, di nopo? Di total, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, megang HP itu berapa jam? Orang tahu ngitung ya, jajal dihitung. Buat buka WA, terus buat Facebookan, terus Instagram, terus public figure sih ya, semua medsos punya akun, public figure. Public figure udu, ulama udu, pejabat udu, seluruh medsos punya akun. Apa tadi? Facebook, apa maning? Instagram, apa maning? WA, apa maning? Twitter, apa maning? TikTok, apa maning? Pejabat besar, semua akun punya. Pejabat bukan, ustadz bukan, apa maning? Tokoh bukan. Kok begitu aktifnya bermedsos? Hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Karena waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat, akhirnya hal yang bermanfaat tidak dilakukan. Apa contohnya? Baca Quran. Dan ini dulu hanya menjangkiti orang-orang yang jarang ngaji. Hanya menjangkiti orang-orang yang jarang ngaji. Sekarang sampai yang rajin ngaji pun juga waktunya habis untuk main HP. Terus apa bedanya antara ikhwan akhwat ngaji dengan yang belum ngaji? Apa bedanya? Sehingga ayat ini diawali dengan kata inna. Napa inna? Sesungguhnya. Jadi inna ini adalah semacam sinyal, harfu taukid, kata yang menunjukkan penegasan bahwa apa yang akan disampaikan setelah ini adalah hal penting. Hal apa? Penting. Jangan sampai kita terjerumus kepada kebiasaan buruk ini sampai akhir hayat.
sampai mati. Jangan. Seharusnya kita ini segera menyadari bahwa pola hidup kita yang baru ini adalah pola hidup yang tidak sehat. Bayangkan ada sebagian orang buka HP, megang HP itu sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 malam. Terakhir dilihat, terdetek, ya. Karena kadang-kadang kita mau WA seseorang, kita lihat dulu, ini kapan terakhir bukanya? Jam 12 malam, jam 1 malam, Masya Allah. Sampai lobet dipasangi apa namanya? Power bank. Sampai power banknya lobet maning. Masih punya power bank yang kedua. La ilaha illallah. Sampai jam 1 ngapain? Apa di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, tadabbur Al-Quran begitu sampai jam 1? Masya Allah. Kalau kayak gitu, Masya Allah. Kalau nggak kayak gitu buat apa? Nonton YouTube. Apa yang ditonton? Pengajian tafsir, murojaah pekan lalu. Kalau itu Masya Allah. Maka apa kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Biqai? Orang yang menghabiskan waktunya untuk apa? Hal yang tidak bermanfaat pasti akan mengakibatkan dia meninggalkan hal yang bermanfaat. Dah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang menertawakan kaum mukminin. Siapa orang-orang yang jahat yang dimaksud di sini? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Ini ayat 29 ya. Setelah ayat 29 ayat berapa? 30. Setelah 30, 31, 32, 33, 34. Di ayat yang ke-34 Allah menjelaskan siapa manusia-manusia jahat itu. Apa kata Allah di ayat yang ke-34? Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Manusia-manusia jahat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-kuffar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Berarti apa pesan yang ingin disampaikan di dalam ayat ini? Bahwa orang-orang kafir, bahwa orang-orang musyrik, mereka adalah manusia-manusia yang jahat. Karena Allah menamakan mereka di dalam ayat ini dengan firman-Nya, innalladzina ajramu. Mereka adalah manusia-manusia yang jahat. Berarti kekufuran dan kesyirikan adalah sebuah kejahatan. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Ayo kita berpikir. Yang ngasih kita udara siapa? Kita bisa bernafas. Siapa yang ngasih udara? Allah. Kita bisa makan. Yang ngasih makan siapa? Allah. Kita bisa minum. Yang ngasih minum siapa? Allah. Kita bisa melihat. Yang ngasih kita mata siapa? Allah. Kita bisa mendengar. Yang ngasih telinga siapa? Allah. Kita bisa berbicara. Yang ngasih kita lisan siapa? Allah. Jantung kita bisa berdetak. Yang ngasih kita jantung siapa? Allah. Seluruh fasilitas hidup kita yang ngasih adalah Allah. Orang kafir, orang musyrik menyembah siapa? Menyembah siapa? Menyembah selain Allah yang enggak ngasih apa-apa. Bukankah itu kejahatan?
Siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah yang gak ngasih apa-apa kepada mereka. Sedangkan yang ngasih apa-apa mereka cuekin, mereka tinggalkan, mereka gak pedulikan, gak pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajar seandainya Allah mengatakan mereka adalah innalladzina ajramu. Gak pernah bersyukur kepada Allah, gak pernah mengucapkan minimal alhamdulillah. Gak pernah mereka meletakkan kepalanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya akidah mereka yang rusak, perilaku mereka juga rusak. Apa perilaku mereka? Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Perhatikan baik-baik. Yadhakun. Yang sudah belajar bahasa Arab. Ini fi'il apa? Ya kayak sing wis sinau bahasa Arab lah. Apa fi'il apa ini? Madhi, mudhari, amr. Apa? Mudhari. Fi'il mudhari, kata kerja mudhari. Mudhari itu fi'il madhi itu past tense. Kalau mudhari itu apa? Present tense. Present tense. Jenengan ngerasa present tense? Fi'il mudhari bahasa Arab ora paham, present tense bahasa Inggris ora paham, terus kepriwe njajal? Kata kerja yang menunjukkan aktivitas sekarang. Napa? Sekarang. Nek past tense berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sudah lampau. Paham nggih? Kalau dalam bahasa Arab penggunaan kata kerja fi'il mudhari present tense itu menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan terus menerus. Kenapa? Terus menerus. Makanya kalau jenengan jeli memperhatikan saat saya menerjemahkan innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, saya sisipkan satu kata. Kata apa itu? Selalu. Apa? Selalu. Jadi orang-orang kafir itu kebiasaan mereka selalu menertawakan siapa? Kaum mukminin. Jadi kebiasaan menertawakan kaum mukminin itu sudah menjadi sifat bawaan mereka setiap saat. Kerjanya apa? Mengejek, menghina, merendahkan kaum mukminin. Itu bukan aktivitas sehari dua hari. Seumur hidup mereka kerjaannya itu. Ini makna yang dikandung dari penggunaan fi'il apa tadi? Mudhari. Berarti belajar bahasa Arab penting apa ora? Penting apa ora? Penting. Mulane sinau bahasa Arab. Supaya kita bisa merasakan makna yang dikandung dalam ayat-ayat yang kita baca. Kok bisa Ustaz? Mereka menjadikan kebiasaan buruk itu sebagai sifat yang melekat terus menerus. Kata para ulama kita, karena mereka gak percaya adanya hari kiamat. Kenapa? Gak percaya adanya hari kiamat. Sehingga ketika mereka melihat kaum mukminin, orang-orang Islam sholat sehari berapa kali? 5 kali. Datang bulan Ramadan, gak makan, gak minum di siang hari selama 1 bulan full.
punya harta berlebih, mereka keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu ada rizki cukup, maka mereka berangkat haji, menghabiskan sekian puluh atau ratus juta rupiah. Kata orang-orang kafir itu, gelemen temen. Apa gelemen temen? Kok mau-maunya? Kenapa? Karena mereka nggak percaya hari kiamat. Mereka nggak percaya surga. Mereka nggak percaya neraka. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini walaupun ditertawakan oleh orang-orang kafir atas ketekunan mereka beribadah kepada Allah, atas kesetiaan mereka mengikuti aturan Rasulullah SAW, walaupun ditertawakan oleh mereka, maka mereka orang-orang yang beriman tetap istiqomah. Kata pepatah, anjing menggonggong nopo, kafilah tetap berlari. Kenapa? Karena mereka yakin surga ada, neraka ada. Capeknya mereka ketika beribadah di dunia ini, mereka yakin, hakul yakin. Hakul yakin siapa? Yakin temenan. Jare wong Jawa yakin wala kokin. Sing pas ya hakul yakin. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa capeknya mereka sholat, capeknya mereka puasa, capeknya mereka ngaji akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganjaran yang lebih istimewa daripada amal yang mereka kerjakan. Itu kan nanti Ustadz di akhirat. Sekarang kita masih di mana? Di dunia. Bahkan sejak di dunia mereka sudah dikasih balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Nopo? Ketenangan hati, ketentraman batin yang sudah mereka rasakan saat mereka mengikuti aturan Allah hidup di dunia. Baik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang kafir itu menertawakan kaum mukminin, berarti tertawa. Ada balasannya atau tidak? Tertawa, menertawakan. Berarti menertawakan alias tertawa itu ditulis oleh malaikat atau tidak? Ditulis. Mesem tok? Ditulis. Ditulis di catatan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Loh, berarti nyong ketemu jenengan kudu besenguti gue. Tergantung apa? Tergantung tertawanya karena apa? Orang-orang kafir ini tertawanya karena apa? Karena mengejek, karena menghina, karena merendahkan. Maka itu akan ditulis di dalam catatan keburukan. Lah kalau jenengan ketemu sama sesama muslim terus napa? Senyum, mesem, guyu. Masuk kemana itu? Catatan kebaikan. Nek niate napa niate? Jenengan mesem karo tanggane, karo kancane ngaji, dengan istri, dengan anak, niate napa? Ikhlas. Iya, maksudnya niatnya apa gitu? Ngapain kita senyum? Sedekah. Napa niatnya? Sedekah.
tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kata Rasulullah SAW, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jenengan kalau dapat sedekah seneng napa betul? Seneng. Sing ora seneng angkat tangan. Seneng semua ya. Walaupun sebenarnya enggak berhak ya. Tetap apa? Seneng. Begitu pula nek jenengan dimesemi. Seneng atau tidak? Seneng. Jenengan lebih senang ketemu sama orang cemberut apa senyum? Senyum. Perhatikan. Berarti proses hisab. Proses apa? Hisab. Pertanggungjawaban aktivitas yang pernah kita kerjakan di dunia. Pertanggungjawaban itu di akhirat mengerikan. Sampai tertawa pun ditulis oleh malaikat. Maka kita harus hati-hati apa? Hati-hati tertawa. Hati-hati melakukan aktivitas, tujuannya apa? Oke. Bagusnya kalau orang tertimpa musibah, kita empati apa ketawa? Empati. Kancane jenengan kepleset, apa yang jenengan lakukan? Guyu. Ketika kita lagi jalan tuh di sawah, lagi jalan di sawah, berlima di atas pematang, kok nomor satu napa? Kepleset sampai jatuh di mana? Lumpur kotor semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang empat di belakangnya apa yang dilakukan? Hah, ngaku. Apa yang dilakukan? Ketawa. Itu ketawa yang benar apa yang salah? Yang salah. Aja seneng deleng wong susah. Aja susah. Aja bunga deleng wong susah. Aja susah deleng wong bunga. Jangan kita seneng melihat orang susah. Jangan susah melihat orang senang. Hati-hati. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa pertanggungjawaban atas aktivitas yang kita kerjakan di dunia, di akhirat nanti itu mengerikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa wudi'al kitab. Nanti di akhirat buku catatan amalan kita ini akan dibeberkan di hadapan kita. Diperlihatkan apa yang kita kerjakan selama 60 tahun hidup di dunia. Apa yang kita kerjakan selama 40 tahun, 50, 70, 80 tahun ketika di dunia akan dibeberkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Begitu dibeberkan, orang-orang jahat itu mereka ketakutan. Melihat apa yang ada di dalam buku catatan amal dia. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang jahat itu ketakutan, kemudian mereka berkata, celakalah kami. Ini buku apa? Yang besar, yang kecil, yang remeh, yang tidak remeh, semuanya tertulis di situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Apapun yang pernah mereka kerjakan termaktub jelas di dalam buku tersebut. Wala yadhimu rabbuka ahada. Dan Allah gak mungkin mendolimi hambanya. Maksudnya apa? Gak mungkin sesuatu yang tidak kita kerjakan ditulis di situ.
Itu namanya perbuatan apa? Zalim. Berarti kalau tertulis nopo? Pasti pernah kita kerjakan. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Ini adalah pembuka dari subtema yang keberapa? Yang keempat. Bahwa salah satu kejahatan orang-orang kafir adalah mereka apa? Menertawakan siapa? Kaum mukminin. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perilaku buruk itu. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.